aja. Karena mereka belum kaya, dan gue akan ajarin lu gimana caranya jadi kaya. Pertama, ini paling sederhana menurut gue. Gue tuh Halo, apa kabar sahabat bisnis terbaru? Menjadi orang kaya tentu harapan dari banyak orang, terlebih lagi jika masih berusia muda. Dengan begitu kita bisa menikmati hidup dengan kekayaan yang dimiliki dan bahkan membeli apa saja yang diinginkan. Kalian ingin jadi orang kaya? Yuk belajar dari pengalaman hidup seorang pria muda ahli kripto. Siapa dia? Ini dia. 5 cara menjadi orang kaya menurut Timothy Ronald. Siapa Timothy Ronald? Timothy Ronald merupakan salah satu investor aset kripto yang terkenal di Indonesia. Pria 23 tahun ini mulai berinvestasi kripto dari nol. Sebelum terjun ke dunia investasi aset kripto, pria ini pernah menjadi penjual minyak rambut serta agen properti di usia yang masih sangat muda. Hal tersebut dilakukan untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Hasil usaha tersebut dia pakai untuk berinvestasi Bitcoin pada tahun 2015. Timothy juga sempat drop out dari kampus ketika dia masih semester 1 di perguruan tinggi, lantaran tidak bisa membagi waktu. Kala itu, dia tengah fokus membangun platform edukasi finansial ternak uang. Platform edukasi finansial tersebut berhasil masuk ke peringkat ke-9 di Link ID Top Startup tahun 2022 dengan ratusan karyawan. Meski tanpa pendidikan formal, Timothy sudah banyak dilirik konglomerat di bidang investasi. Salah satunya yaitu seperti Sandiaga Uno yang menjadi mentornya sejak dia masih berusia 19 tahun. Kini, Timothy bersama beberapa sang partnernya, Kalima Sada, berhasil mendirikan perusahaan edukasi akademi kripto pada bulan Desember 2022 lalu. Sebelum lanjut, jangan lupa tekan tombol subscribe dan notifikasi lonceng di bawah ini agar kalian dapat notifikasi video baru dari channel kami Bisnis Terbaru. Cara menjadi orang kaya menurut Timothy Ronald. Simpan energi. Apa itu? Simpan energi yang dimaksud di sini yaitu dengan mempunyai income atau penghasilan. Kalian harus mempunyai income yang besar, sebab menurut Timothy Ronald, income merupakan wealth creation paling powerful. Karena dengan income, saving rate, jumlah tabungan, jumlah energi yang lu simpan dapat berjumlah lebih besar dibanding lu nantinya nekan-nekan pengeluaran, ujar Timothy Ronald. Bikin fondasi energi yang kokoh. Yang dimaksud dengan fondasi energi yang kokoh yaitu step kedua. Setelah memperoleh income yang besar, otomatis akan membuat power Anda semakin besar. Menurutnya, fondasi energi dapat berupa uang cash yang berjumlahnya besar yang sewaktu-waktu bisa kalian gunakan dengan baik apabila terdapat kesempatan baik itu di surat hutang, saham kripto atau di instrumen investasi apapun. Investasi. Timothy Ronald mengatakan, apabila kalian sudah mempunyai uang yang besar dari income atau penghasilan, kalian baru akan dapat melihat banyak kesempatan. Jadi investasi tersebut ngebikin energi lu bekerja untuk energi yang lain. Itu menyalurkan. Jika lu aja sendiri belum punya banyak, gimana caranya lu nantinya mau salurin? Kata Timothy Ronald. Fokus. Tidak hanya itu, Timothy Ronald mengatakan apabila kalian harus fokus dan tidak melakukan diversifikasi atau pembagian ke beberapa instrumen, akan tetapi harus fokus pada bidang yang benar-benar Anda ketahui dan terbaik untuk kalian.
Hajar satu atau dua aset. Lu bini mall ini undervalue. Hantem terus, langsung hajar di mall. Jelas Timothy Ronald. Jalan pemikiran Timothy Ronald. Menurut Timothy Ronald, gap antara gaya hidup dan income adalah kekayaan. Jika penghasilanmu 5 juta dan gaya hidupmu 4 juta, maka kekayaanmu hanyalah 1 juta. Jangan pernah untuk melakukan belanja dengan utang. Orang yang tidak punya utang, dia tidak akan pernah bangkrut. Gap antara ilmu di sekolah dengan kenyataan di lapangan adalah kemiskinan. Jika ilmu yang kamu pelajari di sekolah tentang ilmu yang tidak bisa kamu gunakan dalam kenyataan, maka kehidupanmu di lapangan pasti miskin. Untuk jadi orang kaya, pertama buat catatan aset yang kita miliki. Buat dalam bentuk chart di Excel dan dibuat catatan update per bulan. Misalnya setiap tanggal 25 tiap bulannya. Kedua, tentukan uang belanja untuk hal-hal yang paling disukai sesuai dengan kemampuan belanja yang kita miliki tiap bulan. Belanjakan uang tersebut untuk hidup kita bahagia. Cara ketiga yaitu di mana kekayaan yang kita miliki disimpan. Umur adalah kekayaan kita. Semakin muda kita menyimpan kekayaan, waktu kita semakin panjang untuk meningkatkan kekayaan. Misalnya, menyimpan uang di saham dan kripto. Peluang untuk mendapat keuntungan semakin panjang. Di umur muda, kita punya kemampuan bertahan untuk menghadapi kondisi ekstrim. Setelah memiliki investasi yang bagus, lakukan investasi di aset tersebut secara disiplin. Misalnya, setiap bulan ditarget sebanyak 30% disimpan di aset. Dengan cara seperti itu, kekayaan kita akan terus tumbuh. Keempat, hindari investasi-investasi yang aneh-aneh yang bisa membuat uang kita hilang. Hindari permainan-permainan uang yang akan membuat uang bakal hilang, seperti robo trading, arisan berantai, judi slot, dan sebagainya. Hindari jauh-jauh permainan keuangan yang ditawarkan menjanjikan keuntungan besar dalam waktu singkat. Lakukan 4 hal di atas, atau lakukan 4 hal tadi dalam jangka waktu panjang. Untuk itu, keempat ini harus dilakukan semudah mungkin, agar pada saat tua, kita tinggal menikmati hasil yang kita lakukan di masa muda.